Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Majid BBM. Dan kita masuk dalam sesi Babi Bu Baca dan Bincang Buku. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah buku yang baru dan juga sangat menarik. Ditulis oleh John Mearsheimer. Teman-teman yang kuliah HI pasti pernah mendengar namanya. Dan Sebastian Rosato, How States Think, The Rationality of Foreign Policy. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Yale University Press. Teman-teman mungkin pernah mendengar John Mearsheimer, salah seorang tokoh besar dalam ilmu hubungan internasional. Kalau teman-teman studi HI pasti wajib pernah mendengar John Mearsheimer. John Mearsheimer ini adalah salah seorang tokoh besar dalam teori realisme, salah seorang proponen utama teori realisme. Dan teori realisme sendiri itu merupakan teori paling klasik dalam ilmu hubungan internasional. Kalau teman-teman belajar teori HI pasti dimulai dari teori-teori yang realis dan liberal, karena itu adalah great debates pertama dalam hubungan internasional. Dan ketika kita mempelajari terkait dengan teori HI, selalu dimulai dari realisme. Ketika teman-teman mempelajari teori realisme, teman-teman akan mempelajarinya mulai dari yang klasik, misalnya seperti Thucydides yang menulis buku The History of Peloponnesian War. Kemudian masuk ke yang masih klasik juga, Thomas Hobbes, konsep terkait dengan Leviathan, ya. Kemudian masuk ke yang lebih modern, ada E.H. Carr, 20 Years Crisis. Kemudian juga ada Henry Kissinger, diplomat Amerika, yang juga sangat realis juga dalam kebijakan-kebijakannya. Dan kemudian ke scientific realism, realisme yang lebih saintifik. Apa itu sebenarnya scientific realism? Scientific realism adalah upaya untuk mempositifkan ilmu politik. Sebelumnya, ilmu politik itu dipelajari dengan kerangka berpikir historis, mempelajari bagaimana alur sejarah terjadi dan kemudian dideskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, misalnya seperti History of Peloponnesian War itu menceritakan bagaimana antara Sparta dengan Athena mengalami security dilemma dan akhirnya kemudian berperang. Namun perangnya tersebut yang dikorbankan justru bukan di negara Sparta ataupun Athena, yang dikorbankan oleh Peloponnes sebagai negara kecil. Disitulah kemudian diformulasikan bahwa negara besar bisa melakukan apapun yang dia mampu lakukan, sementara negara kecil itu harus menerima apa yang sepatutnya mereka terima. Klasik teori of realism. Kemudian misalnya Thomas Hobbes terkait dengan Leviathan, bahwa struktur internasional ini anarki, tidak ada sesuatu pun kekuasaan yang berada di atas negara, sehingga dia anarki. Anarki itu bukan rusuh ya teman-teman ya. Anarki itu artinya the absence of archy, order, the absence of order, ketiadaan order. Kenapa? Tidak ada entitas yang lebih tinggi daripada negara secara legal formal. Dan kemudian masuk yang scientific realism. Apa itu maksudnya scientific realism? Mempositifkan ilmu politik dan hubungan internasional, termasuk salah satunya. Positivism merupakan salah satu mazhab dalam ilmu sosial, mazhab paling dominan saat ini, yang beranggapan bahwa proses ilmu sosial sehingga dia bisa menjadi ilmu sosial atau social science, ya, tidak hanya mendeskripsikan, dia tidak boleh hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tapi dia juga harus mensaintifikasinya dengan mempositifkan apa yang dia amati. Bagaimana caranya? Mengikuti metode-metode yang terjadi di natural science, di ilmu alam. Bagaimana caranya? Ketika melakukan observasi, kita tidak hanya menceritakan ulang apa yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya. Bagaimana kemudian menganalisisnya? Salah satu yang biasa dilakukan oleh di ilmu alam adalah misalnya kuantifikasi, ya. Mengkuantifikasi untuk apa? Untuk mencari pola. Nah, pola tersebutlah yang kemudian dijadikan teoritisasi. Nah, ilmu sosial juga menghadapi dilema yang demikian. Ketika dulu ilmu sosial pertama kali berkembang, misalnya di zamannya Auguste Comte, zamannya Immanuel Kant, begitu ya. Mereka kemudian terinspirasi oleh temuan-temuan dari natural science yang ingin untuk mensaintifikasi social science ini. Dan itu kemudian semakin struktur, semakin rapi pasca Perang Dunia Kedua, ya. Ilmu hubungan internasional sering disebut sebagai American Social Science. Mengapa? Karena memang ilmu hubungan internasional berkembang pasca Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat saat itu membutuhkan justifikasi teoritis untuk bertindak dalam suasana perang dingin. Bagaimana kemudian membuat strategi, bagaimana kemudian membuat diplomasi, bagaimana kemudian melancarkan agenda setting, bagaimana kemudian mempengaruhi negara-negara lain. Makanya ilmu hubungan internasional berkembang dengan sangat pesat di Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Dan di Amerika Serikat,
Kampus pertama yang mempelajari ilmu hubungan internasional adalah di University of Chicago. Pada tahun 1920 dibentuk namanya Committee of International Relations, CIA. Sebelumnya, tahun 1919 di Inggris juga sudah dimulai ilmu hubungan internasional itu dari University of Aberystwyth di Wales. Dan kemudian di Amerika Serikat berkembang mazhab yang berbeda dengan yang terjadi di Inggris. Di Inggris, mempelajari ilmu hubungan internasional masih sifatnya klasik, ya, filosofis, historis. Kemudian juga berkembang mazhab Inggris yang misalnya melihat dari berdasarkan by law, bagaimana mengatur secara hukum, itu pengaruh Eropa juga dari sana. Sementara di Amerika Serikat, masuk ke masa saat itu setelah Great Debate pertama antara realism and liberalism, ada Great Debate kedua antara behavioralist dengan yang tradisional, cara metodologi penelitiannya. Lebih ke perdebatan metodologis. Behavioralist ingin melihat pattern. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan teori itu hanya sekedar menceritakan saja apa yang terjadi. Teori itu harus bisa menentukan patternnya seperti apa, sehingga memiliki kemampuan prediktif masa depan. Kemampuan untuk memprediksi itulah yang kemudian menjadi kunci bagi Amerika Serikat sebagai salah satu leader dari the Western world pada saat itu untuk membuat strategi kira-kira harus melakukan apa. Ya, maka dari itu dibutuhkan sesuatu yang lebih saintifik saat itu. Ya, sehingga teori tidak hanya sekedar menceritakan apa yang sudah terjadi. Teori kemudian memiliki kemampuan prediktif akan masa depan karena dia bisa membaca pola masa lalu sehingga pola tersebut bisa terlihat kira-kira ke masa depan akan seperti apa. Nah, kemudian Mearsheimer, ya, sebagai proponen utama dari realism, yang scientific realism, yang juga realisme itu tadi didasarkan pada asumsi-asumsi saintifik tadi, mencoba untuk melihat pola-pola dari negara-negara yang ada di dunia ini. Dan kemudian pola-pola tersebut diteoritisasi dan kemudian dijadikan sebagai masukan penting bagi para pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan foreign policy. Foreign policy atau kebijakan luar negeri itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara untuk merespon situasi di tingkat internasional. Ya, kita sering melihat bahwa domestik dan internasional ini dua dunia yang berbeda. Sebuah negara ketika dia bertindak dalam aktor domestik, dia akan berbeda dengan yang terjadi di internasional. Memang to some extent ada pola-pola demikian. Misalnya di Amerika Serikat, di dalam politik domestik itu ada perdebatan sengit antara Republikan dengan Demokrat. Tetapi dalam kebijakan internasional, dalam banyak isu, baik pemerintahnya itu Demokrat ataupun Republikan, kemungkinan besar kebijakannya akan serupa. Misal terkait dengan kebijakan mendukung Israel, mau presidennya Demokrat, mau presiden Republikan, Amerika Serikat setelah tahun 60-an dan 70-an pasti mendukung Israel. Ya. Kebijakan terkait dengan Uni Soviet pada masa itu, mau Demokrat, mau Republikan, pasti oposisi dengan Uni Soviet. Ya. Jadi ada persamaan persepsi. Kenapa? Kalau dijelaskan dalam teorinya Robert Putnam, misalnya Two Little Games, itu bahwa ada game domestic games yang to some extent berbeda dengan the international games. Ya. Akan tetapi, bukan berarti keduanya itu terpisah. Antara yang terjadi di situasi domestik, itu pasti berhubungan dengan di situasi internasional. Begitu pula sebaliknya, vice versa. Nah, sekarang karena kita sering kali mengasumsikan atau melihat bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu diambil dalam sebuah black box. Kita tidak pernah tahu apa sih yang terjadi ketika seorang presiden berpikir membuat sebuah kebijakan luar negeri, ya kan? Kita tidak memikirkan, kita tidak pernah terpikirkan bagaimana sih proses dialog antara presiden dengan Kementerian Luar Negeri misalnya, atau Secretary of State di Amerika Serikat, atau Secretary of Defense, Kementerian Pertahanannya, ketika ingin membuat sebuah kebijakan. Kita tidak pernah tahu karena memang biasanya dilakukan secara tertutup. Nah, kemudian para akademisi mencoba untuk menerka dan kemudian memahami bagaimana sebenarnya prosesnya itu terjadi. Kenapa? Karena kita butuh untuk bisa memahami proses pembuatan kebijakannya, sehingga kemudian bisa memahami apa yang kemudian akan dilakukan oleh sebuah negara. Kenapa? Karena ketika membuat kebijakan, seringkali atau memang sudah seharusnya pemerintah itu akan berdialog dengan para akademisi, meminta saran-saran dari para akademisi.
ketika para akademisi tidak memiliki informasi orang dalam, begitu yang sering kita katakan info A1-nya, ya, maka para akademisi akan missing point ketika dia akan menganalisis, ketika diminta analisis kebijakan seperti apa yang harus diambil. Untuk itu, selain tadi berdialog dengan para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, mereka kemudian mensaintifikasinya, mencari pola-polanya. Mearsheimer dan Rosato dalam buku ini berargumen bahwa kebijakan luar negeri itu idealnya ya dibuat secara rasional. Dia kemudian pertama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rasionalitas, ya. Kemudian bagaimana proses kebijakan luar negeri itu dibuat dan menunjukkan mana kebijakan yang rasional dan mana kebijakan yang tidak rasional, dan berargumen bahwa pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang kita sering anggap irrasional sebenarnya itu rasional, ya. Termasuk komentarnya Mearsheimer yang membuat dia di-cancel di beberapa negara di Eropa, karena Mearsheimer mengatakan bahwa kebijakannya Putin untuk menyerang Ukraina pada tahun 2022 yang kemudian menjadi perang yang terus berlanjut hingga hari ini adalah kebijakan yang rasional. Di sini dia mendefense posisi dia tersebut. Pertama, kita harus memahami dulu apa yang kita sebut sebagai rasionalitas. Rasionalitas adalah maximizing expected utility. Itu definisi dari Mearsheimer dan Rosato di sini. Dan itu adalah definisi klasik yang dibuat oleh para ahli di bidang behavioralist social science. Orang-orang yang percaya bahwa dalam ilmu sosial yang ingin kita perhatikan adalah pattern, pola dari perilaku. Kenapa? Karena kita sebagai ilmuwan sosial, kita tidak bisa menilai intention. Kita tidak bisa menilai niat. Kita tidak bisa menganalisis niat sebuah negara. Yang kita bisa lakukan adalah perilakunya, menganalisis perilaku sebuah negara tersebut. Dari situlah kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa yang disebut rasionalitas seseorang adalah maximizing expected utility. Ya. Kenapa expected utility? Karena kita tidak bisa memastikan masa depan seperti apa. Makanya ekspektasi kita akan masa depan itulah yang ingin kita maksimalkan. Contoh sederhananya adalah, misalnya teman-teman mahasiswa ketika mengambil sebuah mata kuliah, kan yang ingin Anda dapatkan adalah nilai A, ya kan? Itu kan adalah expected utility yang kalian harapkan. Dan untuk bisa memaksimalkan itu, kalau kalian adalah makhluk yang rasional, maka kalian akan belajar, maka kalian akan mengerjakan tugas sebaik-baiknya, maka Anda akan berhubungan baik dengan dosennya, agar Anda akan mendapatkan maximizing expected utility Anda tadi. Ya, itu adalah salah satu bentuk rasionalitas manusia. Nah, di sini Mearsheimer bilang bahwa states itu bekerja layaknya seorang manusia. Dia maximizing utility. Dia itu rasional, aktor yang rasional. Nah, tapi sebelum di situ, Mearsheimer dan Rosato membedakan dulu atau mengklasifikasikan dulu bahwa yang namanya rasionalitas itu ada individual rationality dan ada yang namanya collective rationality. Apa itu individual rationality? Individual rationality adalah rasionalitas yang dimiliki oleh seorang individu. Ya. Rasionalitas yang dimiliki seorang individu itu adalah sebuah mental proses kognitif ketika dia berpikir, dan itu yang kita sebut sebagai rasionalitas individu. Sementara itu, rasionalitas negara itu bukan rasionalitas individu. Kenapa? Karena dalam teori realisme, negara diasumsikan sebagai aktor yang unitary actor. Apa itu unitary actor? Aktor unitary itu adalah ketika dia membuat sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut sifatnya bulat. Dalam arti semua bagian atau komponen dari negara tersebut akan mengatakan hal yang sama untuk sebuah isu. Ya. Kenapa? Karena tadi dia adalah collective rationality. Nah, untuk kemudian menjembatani antara rasionalitas individu dengan rasionalitas kolektif tadi, maka Mearsheimer dan Rosato menurunkan teorinya bahwa yang kita sebut sebagai kebijakan luar negeri sebuah negara itu menjadi rasional ketika dia melalui dua hal. Yang pertama, kebijakan tersebut diambil dengan menggunakan kerangka teoritis, dan yang kedua, kebijakan tersebut dilalui proses deliberatif. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama tadi. Apa yang kita maksud sebagai
kerangka teoritis. Teman-teman yang menonton video ini mungkin pernah menjadi mahasiswa, atau mungkin masih menjadi mahasiswa, atau mungkin mahasiswa yang saya tugaskan untuk menonton video ini. Kalian pasti sudah mendengar apa itu namanya teori. Dan apa kemudian kita definisikan sebagai sebuah teori? Teori menurut Mearsheimer Rosato secara sederhana adalah how we as a human being making sense of our world and we make it systematically. Ya. Bagaimana kita sebagai manusia mencoba making sense, memahami dunia kita itu seperti apa, dan kemudian kita sistematikakan isi pikiran kita tersebut. Itu yang disebut sebagai teori. Ya. Sehingga kita bisa mengeksplanasi, kita bisa menjelaskan dunia itu seperti apa. Dan tampaknya itulah justru yang sebenarnya menjadi pembeda manusia dengan makhluk yang lain, gitu kan. Manusia kan sering dibilang sebagai manusia itu sering dibilang sebagai hayawanun natik, gitu kan ya, kalau dalam bahasa Arabnya, atau man as a rational animal, ya, sebagai hewan yang rasional. Rational animal itu maksudnya apa sih? Kan definisinya biasanya sebagai makhluk yang bisa berbicara. Tetapi bukan cuma berbicara, karena bicaranya manusia adalah berbeda dengan bicaranya kucing, bicaranya burung. Mereka berkicau, mereka mengeong, itu kan berbicara. Tapi bicara manusia adalah kita making sense of our world loh. Ya, karena kita berusaha memahami dunia kita seperti apa, kemudian kita mengutarakan apa isi pikiran kita terhadap respon kita terhadap apa yang terjadi di dunia kita. Itu artinya manusia itu punya keunggulan berupa kemampuan kognitif untuk melakukan, untuk menganalisis, dan kemudian untuk menyampaikan apa isi pikirannya, yang itu menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Untuk itulah katanya Rosato dan juga Mearsheimer di sini, manusia itu adalah Homo theoreticus. Manusia adalah hewan yang berpikir secara teoritis. Dan karena negara adalah collectivity of human being, karena dia adalah kumpulan manusia, maka negara adalah tadi Homo theoreticus secara konten. Nah, kembali lagi kepada teori. Teori itu dia memiliki 3 hal. Teori itu dibuat melalui 3 hal. Yang pertama, dia harus memiliki klaim yang empiris. Yang kedua, teori itu memiliki namanya asumsi. Dan yang ketiga, teori itu bekerja dengan logika kausalitas atau causal logics. Sekarang, ketika kita bicara terkait dengan empirical claims, yang namanya teori, karena dia adalah penganut mazhab realisme, dia harus empiris. Ya, berbeda dengan yang konstruktivis, berbeda kalau teman-teman nanti berbicara dengan teori-teori postmodern gitu ya. Dia tidak selalu didasarkan pada empirical claims. Tetapi karena Mearsheimer dan Rosato ini adalah orang yang realis, maka dia berbicara bahwa yang namanya teori harus punya empirical claims. Ketika kita mengklaim bahwa dua buah negara besar mereka mengalami persaingan persenjataan atau arms race, maka mereka akan terlibat dalam security dilemma. Itu tidak hanya didasarkan pada logically correct theory, tapi itu juga didasarkan pada empirically evidenced theory. Jadi teori itu tidak hanya benar secara logika, tetapi juga teori tersebut benar secara empiris. Dan karena dia mazhabnya realis, dia akan mengutamakan kebenaran empiris ketimbang kebenaran secara logis tadi. Ya, karena memang ada dilema antara kebenaran itu apakah hanya pada logika saja dia benar, atau dia juga benar secara empiris gitu ya. Dan pengaruh menurut mazhab realisme, dia mengutamakan kebenaran secara empiris. Jadi apapun itu harus sudah pernah ada presidennya dalam sejarah gitu ya, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu memang benar-benar terjadi. Ya, misalnya dalam realisme percaya terkait dengan, sebagai realis percaya dengan balance of hour, sebagian yang lain berbicara terkait dengan balance of threat. Itu karena mereka didasarkan tidak hanya pada logikanya saja, tapi pada empirical claim-nya terlebih dahulu, baru kemudian digeneralisasi sehingga membentuk logical claim. Ya. Kemudian yang kedua tadi, teori itu harus memiliki asumsi. Asumsi ini sering disalahpahami oleh sebagian orang Indonesia. Ya kan, kita sering bilang kalau misalkan ada orang Indonesia yang sering
kesal dengan bahwa udahlah kita nggak usah banyak teori begitu kan, yang penting praktiknya saja. Kenapa? Kan kalian berteori itu kan hanya punya asumsi, kalian tidak punya pengalaman yang nyata begitu kan. Padahal manusia itu tadi homo theoreticus, berpikir secara teoritis. Kalau Anda ingin menanggalkan kemampuan berpikir secara teoritis Anda, berarti Anda sebenarnya bukan manusia yang seutuhnya, bukan manusia yang rasional begitu kan. Nah, apa itu sebenarnya asumsi? Asumsi adalah ketika kita membuat sebuah klaim terhadap suatu tertentu, kita memiliki hal-hal yang kita terima sebagaimana adanya atau yang taken it for granted begitu ya. Nah, asumsi itu didefinisikan di sini sebagai descriptive statement about decision maker or their environments ya. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa dunia ini adalah anarki, itu namanya asumsi. Ya, itu kan deskripsi seseorang terhadap kondisi dunia tersebut yang kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusannya. Ya, dan itu yang kemudian kita harus perhatikan, bahwa yang namanya seorang pembuat kebijakan pasti punya asumsi, dan asumsi itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berpikir manusia. Karena itu yang akan kita take it for granted untuk ketika kita menyusun strategi kita atau menyusun tanggapan kita, respon kita terhadap dunia yang ingin kita hadapi. Ya. Dan itulah yang kemudian ada dalam teori-teori hubungan internasional. Ya, misalnya teori balance of power begitu kan. Kenapa terjadi balance of power? Karena dunia ini anarki. Ya, balance of power itulah teorinya, anarki, dunia anarki ini adalah asumsinya. Dan kemudian tadi teori sudah punya empirical claims, sesuatu yang sudah dibuktikan secara empiris. Yang kedua, teori itu memiliki yang namanya asumsi, dan yang ketiga, teori itu memiliki yang namanya causal logics, logika kausal. Ini yang membuatnya menjadi scientific. Ya, kalau dalam metodologi kuantitatif atau dunia yang kuantitatif di natural science, causal inference itu adalah ketika kita menunjukkan bagaimana X menjadi sebab dari terjadinya Y. Ya, sederhananya dalam ilmu natural science misalnya adalah ketika teman-teman melempar sebuah benda, maka benda tersebut pasti akan tertarik kembali ke bawah. Ya, kenapa? Karena di situ ada kausalitas antara antara gravitasi bumi dengan tertariknya semua benda itu ke bumi. Ya, di dalam social science logikanya pun diikuti. Tadi positivis tadi kan dia berusaha mereplikasi apa yang dilakukan oleh natural science. Tapi tentu dengan sedikit perbedaan bahwa dalam social science kita tidak bisa memastikan apapun yang terjadi di dunia ini. Itulah teman-teman, kalau mungkin teman-teman penonton di sini adalah mahasiswa saya pasti pernah bilang bahwa jangan pernah kalian menulis kata-kata pasti dalam tulisan Anda di dalam penugasan begitu ya, karena kita dalam ilmu sosial itu tidak bisa memastikan apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi bukan berarti kita menyerahkan sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu, kita tidak menemukan pola, bahwa dunia ini tidak memiliki pola-pola tertentu. Pola itu masih ada, dan pola-pola tersebut yang kemudian diteoritisasi itu. Dan untuk itulah ada causal logics-nya, bahwa apa X yang menyebabkan terjadinya Y. Democratic peace theory, misalnya teori liberal yang dipuji sama Mearsheimer Rosato sebagai teori yang cukup kredibel begitu ya. Teori tersebut bekerja dengan causal logics, bahwa yang namanya demokrasi dan negara demokrasi yang lain, antara satu negara demokrasi dengan negara demokrasi yang lain, tidak akan saling menyerang. Itu namanya causal logic, sehingga menciptakan perdamaian dunia, democratic peace itu kan. Karena negara demokrasi dengan negara demokrasi lain tidak akan saling menyerang. Kenapa? Karena dalam asumsinya sesama negara demokrasi itu memiliki check and balances yang kuat, dan mereka memiliki kesamaan values yang membuat mereka sehingga mereka tidak akan saling menyerang satu sama lain. Causal logic adalah tidak akan menciptakan perang. Karena tidak ada perang, terjadilah perdamaian kalau katanya liberal. Meskipun kalau orang realis, mereka percaya bahwa dunia ini tidak ada namanya perdamaian, adalah sedang di absence of war, begitu ya. Nah, itu tadi ada 3 hal. Nah, kemudian kita lanjutkan teori tadi. Teori itu ada teori yang kredibel dan ada teori yang tidak kredibel.
ada teori yang kredibel dan ada teori yang tidak kredibel. Apa itu teori yang kredibel? Misalnya balance of power. Itu katanya Mearsheimer satu teori yang kredibel. Teori yang kredibel misalnya apa? Democratic peace. Ya, jadi Mearsheimer itu bilang, meskipun democratic peace itu bukan realis, dia adalah dari mazhabnya liberal, dia akui sebagai teori yang kredibel. Kenapa? Karena itu make sense. Tapi ada teori yang tidak kredibel. Misalnya apa? Contohnya di sini adalah ketika Amerika Serikat selesai Perang Dingin, Amerika Serikat ingin menjadi world leader dan ingin menjadi hegemoni tunggal, sehingga dia melakukan intervensi terhadap negara-negara lain, ya, untuk menjadi demokrasi. Itu yang menurut Mearsheimer dan Rosatow sebagai teori yang tidak kredibel. Ya. Kenapa? Karena teori tersebut kontradiktif. Ketika Anda ingin menciptakan the absence of war, yang Anda lakukan adalah memerangi negara-negara yang tidak mau ikut Anda. Ya. Itu adalah contoh teori yang tidak kredibel. Dan itu yang kemudian dievaluasi secara lebih lanjut oleh Sebastian Rosatow dan juga Mearsheimer dalam buku-buku, dalam bab-bab selanjutnya di buku ini. Ya, ketika negara tersebut mengambil sebuah kebijakan luar negeri, foreign policy, maka kebijakan luar negeri tersebut didasarkan pada rasionalitas. Nah, masalahnya yang kemudian kita sering keliru adalah seringkali kita itu menganggap ketika seseorang itu bersikap rasional, maka otomatis keputusannya akan sukses, hidupnya akan sukses. Tidak selalu begitu. Begitu pula dengan negara. Ketika negara membuat kebijakan luar negeri yang rasional, bukan berarti kebijakan luar negeri tersebut akan selalu sukses. Apa contohnya? Contohnya yang dibahas di sini misalnya adalah keputusan Jerman untuk menyerang Rusia pada saat Perang Dunia, atau keputusan Jepang untuk menyerang Pearl Harbor juga saat Perang Dunia. Ya, ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, itu kan dia punya expected utility. Apa? Ketika dia menguasai satu wilayah di Pasifik, yang mana wilayah tersebut merupakan bagian dari Amerika Serikat, maka Jepang dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Dan karena memang tujuannya adalah ingin memperluas wilayah kekuasaan, memperluas imperium Jepang, maka dia harus memperluas sphere of influence-nya. Dia sudah punya sphere of influence di wilayah Asia, dia sudah menjajah Cina, sudah menjajah Asia Tenggara termasuk Indonesia, maka dia juga butuh ke wilayah Pasifik. Ya, salah satunya Pearl Harbor. Secara rasionalitas itu adalah keputusan yang rasional. Kenapa? Karena tadi didasarkan pada expected utility, masing-masing utility. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas terkait dengan teori homo theoreticus, kemudian bagaimana kolektif rationality itu terbentuk, bahwa kolektif rationality itu terbentuk tidak hanya karena negara itu memiliki credible theory untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Yang dia miliki selanjutnya adalah deliberative process. Kenapa? Karena kita membentuk rasionalitas yang kolektif. Ya. Sebenarnya seorang individu ketika dia ingin membuat sebuah keputusan, dia juga melalui proses deliberatif tadi. Proses deliberatif itu seperti apa sih? Proses deliberatif adalah proses untuk menimbang-nimbang, untuk memikirkan, untuk kemudian mencari informasi tambahan agar memiliki informasi yang lebih banyak, karena informasi yang lebih banyak akan memungkinkan kita membentuk teori yang lebih kredibel. Ya. Dan selanjutnya adalah tadi deliberative process. Deliberative process individu tadi dia berdiskusi, dia bisa melalui proses berpikir. Kalau dalam negara, karena dia adalah collective rationality, maka deliberative process adalah proses yang juga kolektif. Contoh, prosesnya melalui demokrasi, ya, melalui pertimbangan antara presiden dengan DPR, ya, itu adalah proses deliberatif. Kenapa? Karena disitulah teori yang Anda bawa diuji terlebih dahulu sebelum Anda melakukan sebuah tindakan. Sebelum negara mengambil keputusan, teori tersebut diuji terlebih dahulu antara DPR, dengan Senat, dengan Presiden, dengan menteri-menterinya. Apakah teori ini sudah kredibel terlebih dahulu sebelum mereka mengambil sebuah keputusan atau kebijakan luar negeri? Nah,
proses deliberatif itulah yang melengkapi proses credible theory tadi atau pengajuan melalui credible theory sehingga membentuk kerangka rasionalitas kebijakan luar negeri. Jadi kerangka rasionalitas kebijakan luar negeri itu tadi adalah yang pertama, dia dibangun melalui teori yang kredibel, dan yang kedua dilalui proses deliberatif. Sekarang kita masuk ke dalam rasionalitasnya. Kita masuk ke dalam bagaimana contoh-contohnya yang terjadi di dunia nyata. Ya. Sebenarnya negara rasional tadi kan memiliki teori yang kredibel. Teori itu sayangnya tidak selamanya kredibel. Mersheimel-Rosato menyebutkan ada teori yang kredibel dan ada teori yang tidak kredibel. Tadi misalnya teori yang kredibel apa? Balance of power, kredibel. Democratic peace, kredibel. Tapi ada teori yang tidak kredibel juga. Misalnya tadi bagaimana Amerika Serikat harus menjadi hegemon yang kemudian mengintervensi negara-negara yang tidak mau ikut dalam liberal international order. Itu teori yang tidak kredibel kalau menurut Mersheimel-Rosato. Kenapa? Karena kontradiktif. Anda menginginkan perdamaian sehingga Anda maju sebagai hegemon tunggal yang kemudian membuat sistem liberal internasional, tapi di saat yang bersamaan Anda menyerang negara-negara yang tidak mau tunduk dalam liberal international order sehingga menciptakan backlash. Ya, makanya bagi realis setelah Perang Dingin banyak kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak melalui proses teori yang kredibel itu tadi. Ya. Nah, sekarang ketika sebuah negara sudah melalui proses deliberatif, sudah membangun melalui teori yang kredibel, apakah pasti kebijakannya berhasil? Belum tentu. Kenapa? Lihat aja di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rasional kan belum tentu hidupnya sukses. Ya, kenapa? Karena sukses itu ada banyak variabelnya. Rasionalitas hanya salah satu variabel yang bisa dikendalikan oleh individu. Ada faktor-faktor lain, faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang bisa menjadi faktor penting dalam mendeterminin kesuksesannya dia, menentukan kadar kesuksesannya dia. Begitu juga dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Contoh kebijakan luar negeri sebuah negara yang dia rasional melalui teori yang kredibel, melalui proses deliberatif, tetapi kebijakan itu kemudian menghasilkan backlash atau tidak mencapai kesuksesan. Ada dibahas di sini beberapa. Contohnya misalnya adalah ketika Jepang ingin menyerang Pearl Harbor pada saat Perang Dunia Kedua. Jepang menyerang Pearl Harbor itu melalui teori yang kredibel. Kenapa kredibel? Karena Jepang punya keinginan untuk menguasai, ya, memperluas imperiumnya. Ingat rasionalitas tadi, maximizing expected utility. Dia punya expected utility untuk memperluas wilayah kekuasaannya, wilayah imperiumnya di Asia. Dia sudah menguasai Korea, dia sudah menguasai sebagian Cina, dia sudah menguasai Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, dia kemudian masuk ke front baru namanya Front Pacific. Dan disitulah dia kemudian menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat, melalui proses deliberatif. Ya, karena apa? Karena Kaisar berdiskusi dengan para jenderal-jenderalnya, kemudian berdiskusi dengan petinggi-petinggi negara untuk membuat kebijakan tersebut. Tetapi hasilnya gagal. Apa buktinya? Jepang kemudian dihukum dengan diserang dengan bom atom 2 kali sama Amerika Serikat. Ya, itu yang menunjukkan bahwa rasionalitas belum menjamin bahwa akan sukses. Tetapi apakah itu berarti kita menyerah begitu saja dengan rasionalitas? Ya, bukan begitu caranya. Kalau kita menyerah begitu saja, kalau yang rasional saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak rasional, ya kan? Karena dia tidak memiliki tadi credible theories, tidak melalui proses deliberatif. Nah, karena kita ingin memperkecil peluang kegagalannya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk merasionalisasi tindakan yang ingin kita lakukan. Nah, itu dia yang kemudian terjadi di sini. Ya, kita harus lihat misalnya bahwa rasionalitas itu penting untuk crisis management. Maksudnya apa? Ketika dalam situasi krisis, ya, misalnya dalam situasi krisis ekonomi atau perang sebagai sebuah krisis keamanan, negara harus mengambil sebuah keputusan. Dan ketika dalam kondisi krisis tersebut, Anda memiliki window of opportunity yang sangat sempit.
Anda memiliki peluang waktu yang sangat sedikit. Anda tidak memiliki privilege, keleluasaan untuk menentukan melalui proses yang panjang. Anda memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan semoga-moga tepat. Itulah yang kemudian membuat kenapa rasionalitas itu tetap penting. Dan mengapa kebijakan luar negeri sebuah negara sejatinya dia itu rasional. Meskipun mungkin tidak selamanya itu sukses. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas terkait dengan buku How States Think, The Rationality of Foreign Policy yang ditulis oleh John Mearsheimer dan Sebastian Rosato ini. Teman-teman kalau misalkan ingin mempelajari lebih lanjut, ya bisa dengan ikut kuliah di HIUI, ya, atau yang sudah kuliah di HIUI, teman-teman bisa mengambil kelas saya, atau bisa juga kita diskusi di luar kelas terkait dengan buku ini. Dan teman-teman, kurang lebih itu yang bisa kita diskusikan dalam Babi Bu episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channelnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan video-video baru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.